Kalian mungkin sudah akrab dengan foto-foto pahlawan yang dipajang di ruang-ruang kelas. Foto atau lukisan wajah pahlawan juga kerap kali menghiasi mata uang rupiah, seperti Kapitan Pattimura, Cut Nyak Dien, Tuanku Imam Bonjol, dan Pangeran Diponegoro. Foto-foto atau lukisan tersebut adalah contoh kecil dari sikap keberanian dan rasa nasionalisme yang tinggi dari rakyat Indonesia dalam upaya berperang melawan penjajah. Mereka harus mengorbankan jiwa dan berjuang habis-habisan dalam upaya melawan penjajah, khususnya Belanda. Nah, bagaimanakah proses perjuangan para pahlawan tersebut dalam upaya melawan Belanda? Bagaimanakah kisah mereka dalam mengorbankan diri demi mempertahankan tanah air? Mari kita simak pembahasannya pada video pembelajaran ini. Pada pembelajaran ini, kita akan membahas aksi-aksi perlawanan rakyat terhadap Belanda di beberapa daerah, yaitu Maluku, Jawa, Palembang, Sumatera Barat, Bali, Kalimantan, Sumatera Utara, dan Aceh. Perlawanan rakyat Maluku. Belanda berhasil menguasai Maluku pada tahun 1817. Sebelumnya, pada tahun 1810 sampai 1816, Maluku pernah dikuasai oleh Inggris. Selama menguasai Maluku, Belanda menerapkan sistem kerja paksa dan melakukan monopoli perdagangan. Hal inilah yang kemudian menjadi dasar perlawanan rakyat Maluku di bawah pimpinan Kapitan Pattimura. Secara umum, ada beberapa faktor yang menjadi latar belakang perlawanan rakyat Maluku terhadap Belanda, yaitu sebagai berikut. Sistem kerja paksa atau rodi, seperti pembukaan jalan, pembangunan dermaga laut, dan pembukaan lahan pertanian yang membuat banyak warga Maluku menderita. Monopoli perdagangan rempah-rempah yang membuat rakyat Maluku tidak memperoleh penghasilan. Wajib militer bagi pemuda untuk digembleng menjadi pasukan Belanda. Wajib militer ini disebut dengan serdadu atau tentara. Para serdadu ini lantas ditempatkan di Jawa. Bahkan mobilisasi wajib militer terhadap pemuda makin masif pada masa pemerintahan Daendels. Tujuan dari pengiriman pasukan ke Jawa ini adalah memperkuat pasukan Belanda dalam melawan Inggris. Menyikapi tindakan Belanda, para pemuda mulai menyusun rencana untuk melakukan perlawanan. Pemimpin gerakan perlawanan ini adalah Thomas Matulesi atau yang lebih dikenal dengan nama Kapitan Pattimura. Selain Pattimura, ada pula beberapa tokoh penting lainnya seperti Kapitan Paulus Tiahahu dan Christina Marta Tiahahu. Langkah awal yang dilakukan oleh para pemuda Maluku di Saparua ini adalah dengan menguasai benteng Dusteda. Dusteda berarti kota mahal. Benteng ini terletak di atas bukit karang yang berada di tepi laut. Benteng Dusteda dibangun pada tahun 1691 saat masa pemerintahan Gubernur Nicholas van Sachsen. Serangan pemuda Maluku terjadi pada 16 Mei 1817. Serangan ini menyebabkan seluruh penghuni benteng tewas kecuali putra residen yang bernama Jan Lubert van den Berg. Jatuhnya benteng Dusteda memicu perlawanan rakyat terhadap Belanda, sehingga perlawanan meluas hingga ke Pulau Haruku dan Pulau Hitu. Selain benteng ini, pasukan Pattimura juga menguasai benteng Deverdijk.
Serangan pasukan Pattimura membuat Belanda kesulitan dan merespons dengan mengirimkan bala bantuan yang lebih besar ke wilayah Maluku pada 4 Juli 1817. Bantuan ini dipimpin oleh Laksamana Muda, A.A. Baiskes, yaitu seorang perwira yang juga pernah memimpin pasukan melawan Jenderal Napoleon dari Prancis di Eropa. Pengiriman pasukan tambahan ini bekerja dengan baik. Hal ini terbukti bahwa gerakan perlawanan pemuda Maluku di beberapa daerah ini dapat ditumpas. Bahkan, Kapitan Pattimura pun berhasil ditangkap Belanda pada 11 November 1817 di kota Ambon. Pada 16 Desember 1817, Pattimura dijatuhi hukuman gantung bersama beberapa pemimpin pasukan Maluku lainnya yang ikut ditangkap. Perlawanan rakyat Jawa. Perlawanan rakyat Jawa Tengah dan Jawa Timur dipimpin oleh Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro yang bernama asli Bendara Raden Mas Mustaha adalah seorang anak bangsawan Jawa yang bergelar Hamengkubuwana III. Namun, sejak berusia 6 tahun, Diponegoro telah meninggalkan istana dan mengungsi ke Tegalrejo akibat adanya konflik politik internal dalam lingkungan Istana Yogyakarta. Perang Jawa berlangsung pada tahun 1825 sampai 1830 dengan beberapa faktor penyebab, yaitu sebagai berikut. Pemerintah Belanda ikut mencampuri urusan internal pemerintahan Kesultanan Yogyakarta seperti dalam hal suksesi. Pemerintah Belanda menganggap para pejabat kesultanan sebagai bawahannya. Pemasangan batas-batas pembangunan jalan dilakukan tanpa izin dan melewati tanah Pangeran Diponegoro di Tegalrejo. Perang dimulai pada tahun 1825. Dengan besarnya dukungan pemuda dan rakyat Tegalrejo, Pangeran Diponegoro membentuk dan memimpin sebuah pasukan untuk melakukan perlawanan terhadap Belanda. Perlawanan ini bermula dari Tegalrejo dan meluas hingga ke wilayah lain seperti Kedu, Tuban, dan Rembang. Perlawanan Diponegoro ini kemudian didukung oleh para bangsawan lokal seperti Kiai Maja, yakni seorang tokoh agama asal Surakarta, Sentot Prawirodirjo, yakni Bupati Monconegoro Timur yang merupakan ipar Sultan Hamengkubuwana IV, dan Pangeran Serang. Besarnya dukungan ini membuat perlawanan Diponegoro terhadap Belanda melebar sampai ke daerah Jawa Tengah lainnya, seperti Surakarta, Banyumas, Kedu, Pekalongan, Semarang, dan Rembang, bahkan sampai ke wilayah Jawa Timur. Menghadapi perlawanan ini, Belanda mendatangkan bantuan pasukan dari berbagai wilayah seperti Kalimantan, Sumatera, dan Sulawesi. Belanda pun membangun benteng pertahanan yang disebut Benteng Stelsel. Pendirian benteng adalah bagian dari strategi Belanda untuk mempersempit wilayah lawan. Pembangunan benteng dilakukan di sudut-sudut kota yang telah mereka kuasai. Strategi ini dicetuskan oleh Jenderal Hendrik Marcus de Kock pada tahun 1827. Strategi ini dipilih karena Belanda pada saat itu kerepotan menghadapi serangan pasukan Pangeran Diponegoro yang datang terus-menerus dan meluas di berbagai daerah di Jawa. Strategi ini terbukti berhasil. Selain dapat mempersempit ruang gerak Diponegoro, Belanda juga berhasil mengultimatum Diponegoro untuk menyerah. Diponegoro terus menerapkan strategi gerakan gerilya dengan berpindah-pindah tempat. Akibatnya, Belanda kesulitan untuk melacak dan menangkapnya.
Belanda memutuskan untuk menggelar sayembara dengan menawarkan hadiah sebesar 20.000 ringgit bagi siapa saja yang dapat menangkap dan menyerahkan Diponegoro kepada Belanda. Namun, sayembara ini menemui jalan buntu karena tidak dihiraukan oleh rakyat yang mendukung pergerakan Diponegoro. Kesulitan menangkap Diponegoro membuat Jenderal Hendrik Marcus de Kock mengambil strategi diplomasi dengan mengajukan ajakan berunding. Upaya ini berhasil dilakukan. Diponegoro yang termakan bujuk rayu Belanda akhirnya ditangkap sesaat setelah tiba di tempat perundingan di Magelang, Jawa Tengah pada 28 Maret 1830 yang bertepatan dengan Idul Fitri. Diponegoro kemudian diasingkan ke Manado dan meninggal dunia pada 8 Januari 1850. Perlawanan Rakyat Palembang. Perlawanan rakyat Palembang dipimpin oleh Sultan Badarudin. Belanda ingin kembali menguasai Palembang sepeninggal Inggris sehingga Sultan Badarudin mencoba berjuang menghentikan gerakan Belanda tersebut. Kepergian Inggris dari tanah Palembang disebabkan oleh perjanjian Tuntang pada tahun 1811. Perjanjian Tuntang yang juga disebut Kapitulasi Tuntang adalah perjanjian antara pihak Inggris dan pihak Belanda terkait penyerahan Nusantara kepada pemerintah Britania Raya atau Inggris. Dalam penyerahan tersebut, terjadi kekosongan kekuasaan untuk sementara waktu. Momen inilah yang dimanfaatkan oleh Sultan Badarudin. Ia memimpin pasukan untuk menyerang benteng-benteng pertahanan Belanda. Sikap dan tindakan Sultan Badarudin mendapat reaksi keras dari Inggris. Inggris lantas balik menyerang Sultan Badarudin pada tahun 1812, menjarah isi istana dan menurunkan paksa Sultan Badarudin dari kedudukannya. Posisi Sultan Badarudin digantikan oleh adiknya yang bergelar Sultan Ahmad Najamuddin. Sultan Badarudin berhasil menyelamatkan diri dan meninggalkan istana. Namun, akhirnya pada tahun 1813, Sultan Badarudin menyerahkan diri dan meminta perjanjian damai dengan Inggris. Ia meminta Inggris untuk mengembalikan jabatannya sebagai raja. Sultan Badarudin sempat menduduki posisi lamanya selama sekitar sebulan sampai kedatangan Thomas Raffles sebagai jenderal tertinggi kerajaan Inggris untuk Hindia Belanda. Raffles mencopot jabatan Sultan Badarudin dan kembali mengangkat adiknya yaitu Sultan Najamuddin sebagai sultan. Pada tahun 1818, setelah Inggris benar-benar meninggalkan Palembang, Belanda yang telah menguasai Palembang pun mengasingkan Sultan Najamuddin ke Batavia dan mengangkat Sultan Badarudin sebagai sultan baru. Sultan Najamuddin diasingkan Belanda karena aksi perlawanan dan pemberontakannya. Pada tahun 1821, Sultan Badarudin berhasil menghimpun kekuatan untuk melakukan perlawanan terhadap Belanda. Belanda sempat kewalahan oleh serangan pasukan Sultan Badarudin, tetapi Belanda pada akhirnya dapat menguasai Palembang. Belanda lantas mengangkat putra sulung Sultan Najamuddin bernama Ahmad Najamuddin sebagai Sultan Palembang pada tahun 1821 sampai 1823. Demi mencegah terjadinya pemberontakan pada kemudian hari, Belanda menghapus Kesultanan Palembang dan menempatkan Palembang di bawah kekuasaannya secara langsung. Keputusan Belanda menimbulkan ketidakpuasan dari Sultan Ahmad Najamuddin dan para pengikutnya. Mereka pun berupaya melakukan pemberontakan dan perlawanan terhadap Belanda. Namun, usaha ini sia-sia karena perlawanan mereka dapat dengan mudah diantisipasi Belanda. Akibat kekalahan ini,
Ahmad Najamuddin pun ditangkap dan diasingkan ke Banda pada tahun 1825, kemudian ke Manado pada tahun 1841. Perlawanan rakyat Sumatera Barat atau Perang Padri. Perang Padri dilatar belakangi oleh perbedaan paham antara kaum Padri dan kaum adat. Kaum Padri adalah para pembaru Islam yang ingin memurnikan ajaran Islam di Sumatera Barat. Sedangkan kaum adat adalah para pendukung nilai tradisi dan adat nenek moyang. Perselisihan tersebut dimanfaatkan oleh Belanda dengan mendukung salah satu pihak. Belanda memilih mendukung kaum adat yang berada dalam posisi terjepit. Perang Padri dimulai pada tahun 1821 yang dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol atau M. Syahab, Tuanku Nan Cerdik, Tuanku Tambusai, dan Tuanku Nan Alahan. Perlawanan kaum Padri berhasil membuat Belanda terpojok sebab pada saat yang sama, Belanda juga menghadapi perlawanan Pangeran Diponegoro di Jawa. Belanda menyadari bahwa mereka akan kalah apabila pertempuran terus berlanjut. Akhirnya Belanda bersiasat dengan mengajak kaum Padri untuk berdamai dalam sebuah perundingan di Bonjol pada 15 November 1825. Setelah itu, Belanda bisa berkonsentrasi menghadapi perlawanan dari Pangeran Diponegoro. Setelah berhasil menumpas perlawanan Diponegoro, Belanda kembali menyerang kaum Padri. Kaum adat yang semula bermusuhan dengan kaum Padri berbalik mendukung perjuangan kaum Padri melawan Belanda. Kaum Padri juga mendapat bantuan dari Aceh yang membuat Belanda benar-benar kesulitan menghadapi mereka. Selanjutnya, dalam upaya menumpas perlawanan kaum Padri, Belanda menerapkan strategi pertahanan benteng Stelsel, yaitu dengan membangun benteng pertahanan di setiap wilayah yang berhasil dikuasai oleh mereka. Contohnya, Benteng Fort de Kock di Bukit Tinggi dan Benteng Van der Kapellen di Batu Sangkar merupakan dua benteng pertahanan yang dibangun Belanda. Dengan siasat tersebut, Belanda berhasil mengalahkan kaum Padri dan merebut benteng pertahanan terakhir mereka di Bonjol pada tahun 1837. Belanda juga menangkap pemimpin kaum Padri, yaitu Tuanku Imam Bonjol. Tuanku Imam Bonjol lantas diasingkan ke Priangan, Ambon, dan terakhir dipindahkan ke Manado hingga wafatnya pada tahun 1864. Berakhirnya Perang Padri berarti Belanda makin leluasa untuk menguasai Sumatera Barat. Keadaan tersebut mendukung upaya Belanda untuk menguasai wilayah Sumatera lainnya. Perlawanan rakyat Bali. Salah satu latar belakang lahirnya perlawanan rakyat Bali terhadap pemerintah Hindia Belanda adalah adanya hak tawan karang yang diterapkan oleh kerajaan-kerajaan di Bali. Hak tawan karang adalah hak istimewa yang dimiliki raja-raja Bali pada masa lalu, yaitu hak raja untuk menyita kapal-kapal yang terdampar di wilayah mereka lengkap beserta seluruh muatannya. Bagi Belanda, hak dan keistimewaan tersebut mengganggu aktivitas ekonomi mereka di wilayah tersebut. Oleh karena itu, Belanda berupaya membuat perjanjian agar hak tersebut dihapuskan. Salah satu tawaran Belanda adalah dengan membuat perjanjian ganti rugi uang untuk setiap kapal yang disita pada tahun 1839. Perjanjian tersebut disetujui oleh hampir semua kerajaan di Bali, kecuali untuk satu kerajaan yang menolak, yaitu Kerajaan Buleleng. Dalam perjalanannya, Belanda justru mengingkari janji tersebut. Untuk setiap kapal yang disita,
Belanda tidak pernah membayar ganti rugi sesuai dengan kesepakatan. Akhirnya pada tahun 1844, sebuah kapal Belanda terdampar di wilayah perairan Kerajaan Buleleng. Dengan memilih jalur perang, Ketut Jalantik dengan penuh keberanian menghadapi pemerintah Belanda. Selanjutnya, pada tahun 1843, Belanda berhasil mendapatkan persetujuan dari beberapa raja Bali untuk menghapus hak tawan karang dan mengakui kekuasaan Belanda. Namun, Kerajaan Buleleng tetap memegang teguh pendiriannya. Mereka menolak menghapus perjanjian sesuai dengan keinginan Ketut Jalantik. Penolakan tersebut menyebabkan pecahnya perang antara Buleleng dan Belanda pada tahun 1846. Perang berakhir dengan kekalahan Kerajaan Buleleng. Raja Buleleng dan Patih Ketut Jalantik melarikan diri ke daerah Jagaraga bersama dengan pasukan yang tersisa. Dari daerah Jagaraga, Raja Buleleng dan Patih Ketut Jalantik kembali menyusun kekuatan dan strategi. Mereka juga membangun benteng pertahanan. Pada bulan Juni 1848, perang kembali terjadi. Dalam perang kedua ini, Belanda berhasil menghasut beberapa kerajaan lain untuk membantu mereka melawan Raja Buleleng dan pasukannya. Untungnya Raja Buleleng dan Patih Ketut Jalantik berhasil membendung serangan pasukan Belanda dan sekutunya. Pada tahun 1849, Belanda kembali menyerang wilayah Jagaraga. Dengan bermodalkan pengalaman penyerangan sebelumnya yang terjadi pada 16 April 1849, Belanda berhasil menjatuhkan Raja Buleleng. Namun, Ketut Jalantik berhasil lolos dan melarikan diri ke Karangasem hingga akhirnya tewas dalam penyergapan yang dilakukan pasukan Lombok selaku sekutu Belanda. Perlawanan Rakyat Kalimantan. Perang Kalimantan atau Perang Banjar adalah perang yang terjadi di wilayah Banjar, Kalimantan Selatan. Perang ini berlangsung pada tahun 1859 sampai 1905. Beberapa faktor pengaruh terjadinya Perang Banjar adalah sebagai berikut. Monopoli perdagangan oleh pemerintah Belanda yang merugikan para pedagang pribumi. Pajak tinggi yang diterapkan oleh pemerintah Belanda bagi rakyat Banjar. Kerja rodi atau kerja paksa yang membuat rakyat menderita. Kerja rodi tersebut dilakukan untuk membuka jalan atau lahan pertanian bagi kepentingan Belanda. Campur tangan Belanda dalam urusan kerajaan Banjar. Perang Banjar berlangsung sekitar 50 tahun dan dipimpin langsung oleh Pangeran Antasari yang pada saat itu menjabat sebagai pemimpin armada perang kerajaan Banjar. Perang pertama kali terjadi pada 28 April 1859. Dengan membawa 300 pasukan, Pangeran Antasari menyerang benteng Pengaron milik Belanda yang terletak di desa Pengaron, Banjar. Bahkan Pangeran Antasari dan pasukannya berhasil menenggelamkan sebagian besar kapal Belanda. Belanda kewalahan menghadapi serangan Pangeran Antasari dan mengajukan tawaran untuk berunding. Namun, pihak Antasari langsung menolak tawaran tersebut. Tawaran berunding tersebut adalah siasat tipu muslihat Belanda yang dapat dibaca oleh Pangeran Antasari dengan mudah. Antasari lantas mengultimatum Belanda untuk meninggalkan Kesultanan Banjar. Selama Belanda masih berada di wilayah Banjar, rakyat akan terus melawan dan berperang. Di tengah masa peperangan, tepatnya pada tahun 1862, wabah penyakit cacar menyerang wilayah Banjar.
Penyakit tersebut juga menyerang Pangeran Antasari dan merenggut nyawanya pada tahun 1862. Sepeninggal Pangeran Antasari, perlawanan rakyat Banjar terus berlangsung di bawah pimpinan orang-orang kepercayaan Antasari. Seperti Gusti Mat Sais, Pangeran Mas Natauliaya, Tumenggung Surapati, dan Tumenggung Naro. Perlawanan rakyat Banjar pun berakhir pada tahun 1905 ketika Gusti Mat Seman meninggal dunia dalam pertempuran sengit. Seluruh pasukan yang tersisa menghentikan perlawanan dan menyerahkan diri. Perlawanan rakyat Sumatera Utara. Setelah berakhirnya Perang Padri di Minangkabau, Belanda mulai memasuki wilayah Tapanuli pada tahun 1873. Belanda juga memasuki tanah Batak seperti Mandailing, Angkola, Padang Lawas, dan Sipiro. Perlawanan rakyat Sumatera Utara di Tapanuli dilatar belakangi oleh pergerakan Belanda untuk menguasai wilayah Tapanuli melalui sebuah peraturan hukum yang disebut Pax Neerlandica. Pax Neerlandica adalah sebuah bentuk pelaksanaan sistem politik ekonomi liberal di seluruh wilayah kekuasaan Belanda di Nusantara. Sistem politik tersebut dibentuk agar wilayah Nusantara tidak diduduki oleh bangsa barat lainnya seperti Inggris, Spanyol, dan Portugis. Dengan memberlakukan Pax Neerlandica, pemerintah Belanda berupaya untuk menciptakan stabilitas politik di wilayah jajahan mereka dan mengubah sistem administrasi tradisional menjadi sistem administrasi modern. Pada saat itu, Belanda mulai memasuki daerah Tapanuli Utara dengan motif memadamkan aktivitas pejuang Perang Padri dan para pemimpin dari Aceh yang melarikan diri ke daerah Tapanuli. Kedatangan Belanda dianggap sebagai ancaman oleh para penguasa Batak, yaitu Sisingamangaraja XII atau yang dikenal dengan nama asli Patuan Bosar Ompu Pulo Batu. Sisingamangaraja XII khawatir keberadaan Belanda di Tapanuli dapat merusak tatanan tradisional dan bentuk kesatuan negeri yang telah dijaga secara turun-temurun. Oleh sebab itu, Sisingamangaraja XII menyatakan perlawanan terhadap Belanda. Pada tahun 1878, Belanda secara resmi melancarkan gerakan militer untuk menaklukkan rakyat Batak. Gerakan militer Belanda ini menjadi awal terjadinya Perang Batak. Pasukan Belanda di bawah pimpinan Kapten Shelton mendatangi Bahal Batu untuk menyerang Batak. Pada saat yang sama, rakyat Batak di bawah pimpinan Raja Sisingamangaraja XII mencoba melawan serangan pasukan Bahal Batu. Sisingamangaraja XII beserta pasukannya berusaha memberikan perlawanan sekuat tenaga. Namun kekuatan pasukan Sisingamangaraja XII tidak bisa mengimbangi Belanda, sehingga mereka harus mengambil langkah mundur. Meskipun demikian, pasukan Sisingamangaraja XII tetap mencoba menyerang pos-pos pertahanan Belanda. Dalam perkembangannya, Perang Batak terus meluas ke daerah-daerah lain. Setelah berhasil menggagalkan berbagai serangan yang dilakukan pasukan Sisingamangaraja XII, Belanda mulai bergerak ke Bakara. Bakara adalah benteng dan istana kerajaan Sisingamangaraja. Dengan jumlah pasukan yang cukup banyak, Belanda mulai mengepung Bakara dan berhasil menduduki istana tersebut. Akibatnya, Sisingamangaraja XII dan sisa pasukannya harus meloloskan diri dan menyingkir ke daerah Paranginan di bagian selatan Danau Toba. Belanda terus mengejar Sisingamangaraja XII dan pasukannya yang bergerak ke Lintung,
Tambunan, Lagu Boti, dan Balige. Dengan kekuatan pasukannya, Belanda dapat menguasai wilayah-wilayah tersebut. Bahkan hampir seluruh daerah di sekitar Danau Toba berhasil dikuasai Belanda. Dominasi Belanda membuat pejuang Batak makin terdesak. Pada tahun 1905, Belanda mendatangkan bantuan dari berbagai penjuru seperti dari utara atau Aceh, barat atau Sibolga, dan selatan atau Sumatera Barat. Dengan pasukan bantuan tersebut, Belanda dapat mengepung pasukan Sisingamangaraja XII secara intensif. Pada tahun 1907, pasukan Belanda di bawah pimpinan Kapten Hans Christoffel melakukan penyisiran di kampung-kampung di daerah Tapanuli. Dalam peristiwa tersebut, Belanda berhasil menangkap Boru Sagala, yaitu istri Sisingamangaraja XII sekaligus kedua putranya. Tidak lama berselang, Boru Situmorang, yaitu ibu kandung Sisingamangaraja XII, juga tertangkap dan dijadikan tawanan oleh Belanda. Meskipun istri dan keluarganya telah tertangkap sebagai tawanan Belanda, Sisingamangaraja XII tidak menyerah begitu saja. Bersama para pengikutnya, Sisingamangaraja XII terus berjuang melawan Belanda hingga akhirnya gugur dalam pertempuran di tepi Sungai Aek Sibulbulon pada 17 Juni 1907. Perlawanan rakyat Aceh pada tahun 1873 sampai 1904. Berdasarkan sudut pandang wilayah, Aceh terletak di area strategis sebagai pusat perdagangan. Wilayah Aceh terhitung luas dan dipenuhi oleh berbagai sumber daya alam, seperti lada, hasil tambang, dan hasil hutan. Jadi wajar jika Belanda berambisi menguasai Aceh dalam rangka mewujudkan Pax Neerlandica. Pax Neerlandica adalah misi Belanda untuk menyatukan seluruh wilayah Nusantara dalam satu kesatuan tanpa adanya intervensi dari bangsa asing lain. Di sisi lain, rakyat Aceh dan para sultan yang pernah berkuasa terus berupaya mempertahankan kedaulatannya di Aceh. Semangat sultan dan rakyat Aceh tersebut sesuai isi Traktat London pada tahun 1824. Berdasarkan Traktat London, Aceh disahkan sebagai daerah merdeka sehingga Inggris maupun Belanda dapat melakukan perdagangan secara bebas sekaligus bertugas menjaga kedaulatan Aceh. Traktat London tersebut menghalangi keinginan Belanda untuk menguasai Aceh. Namun, Belanda juga tergiur oleh posisi Aceh yang sangat strategis dalam bidang ekonomi perdagangan di kawasan Asia Tenggara. Jadi, Belanda berusaha mengingkari isi Traktat London yang pernah ditandatangani oleh Inggris. Tindakan Belanda inilah yang menyebabkan terjadinya Perang Aceh. Sebagai upaya untuk menguasai Aceh, Belanda kemudian mulai menerapkan strategi politik divide et impera atau politik adu domba. Belanda juga mulai mengusik wilayah perairan Aceh dan Selat Malaka, seperti menangkap kapal-kapal Aceh yang sedang berlayar di Selat Malaka. Penangkapan kapal-kapal Aceh tersebut dilakukan Belanda karena merasa bahwa pelayaran kapal-kapalnya terganggu. Belanda juga menuduh Aceh telah mempersulit aktivitas perdagangan mereka. Gangguan Belanda yang terus-menerus memicu kemarahan rakyat Aceh. Akibatnya, rakyat Aceh bersepakat untuk bersatu melawan Belanda. Perang Aceh berlangsung dalam 3 fase. Fase pertama, tahun 1873 sampai 1884. Pada 26 Maret 1873, Belanda di bawah pimpinan Jenderal J.H.R. Kohler melakukan serangan terhadap Aceh.
Serangan Belanda tersebut dapat digagalkan oleh perlawanan rakyat Aceh yang terdiri atas kaum Ule Balang atau bangsawan, kaum ulama, dan rakyat biasa. Dalam serangan tersebut, Jenderal Kohler terbunuh di salah satu pohon di Masjid Baitur Rahman, Banda Aceh. Kematian Jenderal Kohler menyulut kemarahan Belanda yang selanjutnya kembali mengirim pasukan untuk menyerang Aceh. Terjadi penyerangan kedua dari pihak pasukan Belanda di bawah pimpinan Jenderal Van Swieten. Dalam penyerangan tersebut, Belanda melengkapi pasukannya dengan persenjataan lengkap yang terdiri atas bagian pasukan infanteri, kavaleri, dan zeni. Pasukan Belanda berhasil menguasai wilayah Kutaraja, tetapi pasukan Aceh dengan doktrin agama, mati syahid atau menang, terus melawan dengan gigih hingga pasukan Belanda makin terdesak. Dapat dikatakan bahwa siasat perang yang diterapkan Belanda pada fase pertama ini mengalami kegagalan. Fase kedua, tahun 1884 sampai 1896. Pada perang fase kedua, keadaannya makin memanas. Pada tahun 1884, bertepatan dengan pengangkatan Sultan baru Kesultanan Aceh, yaitu Sultan Alauddin Muhammad Daud Shah, pasukan Aceh memproklamasikan semangat Perang Sabi atau Perang Sabil yang merupakan perang suci melawan kafir Belanda untuk membela agama, mempertahankan tanah air, dan melawan kezaliman di muka bumi. Melalui ikrar tersebut, rakyat makin bersemangat untuk terus melakukan perlawanan. Saat itu, Belanda menerapkan siasat konsentrasi Stelsel yang berarti strategi memusatkan perhatian dan kekuatan pertahanan di wilayah yang telah dikuasainya. Namun strategi tersebut juga berhasil mengakhiri Perang Aceh. Di sisi lain, pasukan Aceh memiliki salah satu pemimpin bernama Teku Umar yang melakukan strategi pura-pura menyerah dan berdamai dengan Belanda. Setelah mendapatkan senjata dan uang yang cukup, Teku Umar kembali bergabung dengan rakyat Aceh yang dipimpin oleh Cut Nyak Dien. Pasukan Aceh di bawah pimpinan Teku Umar dan Cut Nyak Dien makin kuat dengan strategi perang gerilya dan perampasan senjata milik pasukan Belanda. Strategi ini berhasil memperdaya dan mengelabui pasukan Belanda. Perlawanan yang dilakukan oleh rakyat Aceh makin membuat Belanda kewalahan. Akibatnya, Belanda mulai menyusun strategi lain untuk mengakhiri Perang Aceh, yaitu dengan mendatangkan tokoh Belanda yang menguasai agama Islam, bernama Snukur Gronya ke Aceh. Tugas Snukur Gronya adalah menyelidiki adat istiadat dan sosial budaya masyarakat Aceh. Setelah melakukan penyelidikan dan penelitian, Snukur Gronya memberikan beberapa saran kepada pemerintah kolonial Belanda tentang rakyat Aceh. Saran-saran yang diberikan Snukur Gronya kepada pemerintah kolonial Belanda adalah sebagai berikut. Pasukan Aceh tidak menghiraukan Sultan karena Sultan tidak berkuasa. Pasukan Belanda harus mengadakan perang dengan gerak cepat sehingga pasukan Aceh mengalami kesulitan untuk mencari perlindungan. Pasukan Belanda sebaiknya tidak menawarkan perundingan karena strategi ini tidak akan diterima oleh pasukan Aceh. Pasukan Belanda harus memerangi golongan agama atau kaum ulama karena golongan ini sangat berpengaruh dan fanatik. Sementara itu, kaum bangsawan atau Ule Balang adalah kelompok sekuler yang dapat diajak bekerja sama dengan imbalan tertentu seperti harta atau jabatan. Fase ketiga tahun 1896 sampai 1904. Pada perang fase ketiga,
Belanda menerapkan strategi yang disarankan oleh Snoek-Oorgroenje. Belanda pertama kali mencoba menawarkan kesepakatan politik kepada kaum Ule-Balang atau bangsawan dalam Korte Verklaring atau perjanjian singkat melalui utusannya yang bernama J.B. van Houts. Kaum Ule-Balang dijanjikan akan diangkat menjadi pejabat lokal di Aceh jika bersedia membantu Belanda. Kesepakatan perjanjian singkat ini mengakibatkan perpecahan antara kaum ulama dan kaum Ule-Balang yang secara perlahan memperlemah perlawanan rakyat Aceh. Belanda menggunakan taktik pergerakan cepat dengan mengerahkan Korps Markhaus atau Marsose, yaitu pasukan yang terdiri atas orang-orang pribumi Indonesia di bawah pimpinan opsir-opsir Belanda. Belanda melakukan serangan cepat terhadap pasukan Aceh dan kaum ulama, sehingga berhasil mencerai-beraikan para pemimpin perlawanan. Teuku Cik Ditiro wafat dalam pertempuran pada tahun 1891. Teuku Umar bergerak ke Aceh bagian barat. Sementara itu, Panglima Polim bergerak di Aceh bagian timur. Teuku Umar sudah mempersiapkan pasukannya untuk melakukan penyerangan secara besar-besaran di Aceh Barat. Namun persiapan tersebut sudah diketahui Belanda yang segera menyerang benteng pertahanan Teku Umar yang kemudian gugur pada tahun 1899. Sementara itu, Panglima Polim akhirnya menyerah kepada Belanda pada tahun 1903. Meskipun begitu, perlawanan rakyat Aceh belum berakhir dengan ditangkap dan tewasnya para pemimpin inti kaum ulama. Perlawanan terus berlanjut di bawah komando Cut Nyak Dien, yaitu istri dari Teku Umar. Semangat perang Cut Nyak Dien tetap membara dan terus mengobarkan perang gerilya untuk melawan Belanda. Sayangnya, pos pertahanan Cut Nyak Dien berhasil dikepung tentara Belanda pada tahun 1906 dan Cut Nyak Dien berhasil ditangkap Belanda. Penjajahan yang dilakukan oleh Belanda terhadap bangsa Indonesia telah menyebabkan munculnya ketidakadilan dan penderitaan bagi rakyat Indonesia. Monopoli perdagangan, tingginya pajak bagi rakyat, kerja paksa atau kerja rodi, serta campur tangan Belanda dalam sistem kerajaan-kerajaan lokal menjadi latar belakang lahirnya ketidakpuasan dan perlawanan rakyat Indonesia. Tentu saja, perlawanan yang dilakukan oleh rakyat Indonesia tidak sebanding dengan kekuatan militer Belanda yang sudah lebih modern. Meskipun hanya dengan berbekal peralatan seadanya, rakyat Indonesia pada masa itu telah menanamkan keberanian untuk mempertahankan tanah air dan mengusir penjajah. Dari berbagai perlawanan di daerah-daerah, selalu terlahir figur-figur pahlawan yang menjadi simbol keberanian dan kepemimpinan bangsa Indonesia dalam menghadapi kolonialisme dan imperialisme. Beberapa nama figur yang saat ini dinobatkan sebagai pahlawan nasional adalah Kapitan Patimura, Tuanku Imam Bonjol, Pangeran Diponegoro, Sisingamangaraja XII, Teuku Umar, Cut Nyak Dien, dan masih banyak lagi yang lainnya. Dari mereka kita sebagai generasi penerus bangsa dapat memetik nilai-nilai kehidupan seperti keberanian, patriotisme, nasionalisme, dan menentang ketidakadilan.